Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa min uqubatiha annaha tu'mi basiratal qalbi wa tatmisu nurahu wa tasudda turuqal ilmi wa tahjuba mawaddal hidayah. Beliau mengatakan di antara hukuman lainnya yang Allah berikan kepada pelaku maksiat, annaha tu'mi basiratal qalbi, dia akan membutakan penglihatan hati manusia. Dan juga akan menghilangkan cahayanya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa innal 'abda idza aznab, sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan perbuatan dosa, nukita fi qalbihi nuqtatun sauda, maka akan ditorehkan pada hatinya satu titik hitam. Semakin banyak perbuatan dosa, maka akan semakin banyak pula lah noda-noda hitam tadi yang pada akhirnya akan menyelimuti hati manusia. Yang tadinya bercahaya, maka sedikit demi sedikit cahayanya akan menjadi redup. Yang tadinya hati senantiasa mengingkari kemungkaran, hidup dapat mengetahui mana yang hak, mana yang batil, maka sedikit demi sedikit hal tersebut akan melemah dan hingga akhirnya fala ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran, dia tidak akan lagi dapat mengenali mana yang hak dan tidak pula dapat mengingkari suatu kemungkaran. Wa tasuddu turuqal ilmi, sebagaimana
maksiat tersebut juga akan menghalangi seorang dari jalannya ilmu. Karena ilmu didapat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhdahu li'asi. Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan, aku mengadu kepada Al-Imam Waqi' rahimahullahu taala, mengadu akan susahnya hafalanku. Maka kemudian beliau mengatakan, menunjuki aku untuk meninggalkan perbuatan maksiat, dan beliau mengatakan, memberitakan kepadaku bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah merupakan cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada mereka yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga aturan-aturan Allah, jaga syariat Allah Subhanahu wa taala, amalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dengan demikian, kata Allah, wa yu'allimukumullah, ittaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan ajarkan, berikan ilmu kepada kalian. Ini menunjukkan bahwa ilmu akan didapatkan dengan ketakwaan, sedangkan maksiat justru hanya akan menghalangi seorang dari ilmu. Dan yang lebih parah lagi, kata Ibnul Qayyim, wa tahjubu mawaddal hidayah, maksiat itu juga akan menutup pintu-pintu hidayah, pintu-pintu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau pernah berkata kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, inni arallah qad alqa ala qalbika nuran. Imam Malik rahimahullahu taala berkata kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala, inni arallah qad alqa ala qalbika nuran, sungguh aku telah melihat Allah memberikan cahaya kepada hatimu. Aku melihat Allah memberikan cahaya kepada hatimu, fala tutfi'hu bi dhulmatil ma'siyah, maka janganlah engkau padamkan cahaya tersebut dengan gelapnya maksiat.
Janganlah engkau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semakin kegelapan maksiat tersebut semakin besar di dalam hati seorang hamba, maka dia pun akan semakin kuat, hingga pada akhirnya hati tersebut akan menjadi gelap seperti gelapnya malam. Seseorang tidak tahu lagi kemana dia harus melangkah. Dan kemudian kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, fakam min mahlikin yasqutu fih wa huwa la yubsiruh ka'ama kharaja bil laili fi tariqin dhati mahalik wa ma'atib. Betapa banyak jalan-jalan kebinasaan yang seseorang itu jatuh di dalamnya ketika dia tidak melihat, seperti halnya orang buta yang keluar di malam hari di tengah jalan yang penuh dengan halangan dan rintangan, yang dia senantiasa tersandung, bahkan terjatuh, atau bisa jadi menyebabkan kebinasaan bagi dirinya. Kemudian kata beliau, "Tsumma taqwa tilka adh-dhulumat wa tafidhu minal qalbi ilal jawarih." Kemudian kegelapan maksiat tadi akan semakin kuat dan bisa jadi dia akan meluap, bukan hanya berada di dalam hati saja, akan tetapi kegelapan maksiat tersebut dapat juga meluap ke anggota tubuh yang zahir, yang tampak. Fayakhshal wajha minha sawad, yang kemudian akan menyelimuti muka menjadi hitam sesuai dengan kadar kekuatannya. Fa idza kana 'indal mauti dhaharat fil barzakh famtala al-qabru zulmatan, di mana kata beliau, ketika seorang mengalami kematian, maka kegelapan tersebut akan dia dapatkan di alam barzakhnya, di mana kuburannya akan gelap gulita, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Inna hadhil qubur mumtali'atun ala ahliha dhulmatan wa inna Allaha munawwiruha bi salati alaihim." Sesungguhnya kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya kepada penghuninya dengan salawatku atas mereka, dengan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Dan pada hari kiamat, dan manusia telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia pun akan melihat kegelapan yang ada pada muka mereka. Dan ini adalah merupakan satu bentuk kehinaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mungkin di dunia manusia dapat menyembunyikannya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan hal tersebut kepada manusia. Maka sungguh ini adalah merupakan hukuman yang tidak dapat dibayangkan betapa besarnya. Hukuman yang tidak sebanding
dengan sedikitnya kelezatan dunia yang dirasakan oleh mereka yang berbuat maksiat. Sungguh kelezatan tadi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa min uqubatiha annaha tusaghirun nafsa wa taqma'uha wa tudassiha wa tuhaqqiruha. Di antara hukuman yang didapatkan oleh seorang hamba karena dia melakukan perbuatan dosa, annaha tusaghirun nafsa, di mana dosa tersebut akan menjadikan jiwa ini merasa kecil, menjadikan jiwa menjadi kecil, menghinakannya, menjadikan diri kita ini merasa hina. Sebagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menumbuhkan jiwa dan menjadikan jiwa tersebut menjadi besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflah. Al-falah adalah husulul matlub wal amnu minasyai'il marhub. Yang dimaksud dengan al-falah adalah mendapatkan apa yang diinginkan dan dilindungi dari segala sesuatu yang dikhawatirkan. Ini al-falah. Jadi mendapatkan apa yang diharapkan serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala sesuatu yang dikhawatirkan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan qad aflaha man zakkaha. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wal ma'na qad aflaha man kabbaraha wa a'laha bi ta'atillahi wa adharaha. Sungguh telah mendapatkan keberuntungan siapa saja yang telah membesarkan jiwa tersebut, meninggikan jiwa tersebut dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh ketaatan dapat menjadikan seorang mukmin menjadi aziz, menjadi berwibawa, dihormati, dimuliakan, dicintai oleh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketaatan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah seorang hamba senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga pada akhirnya Allah mencintai hamba tersebut. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa innallaha idza ahabba fulanan nada Jibril. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril dan Allah akan menyeru, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbah. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah olehmu fulan tersebut. Kemudian malaikat Jibril pun akan menyeru kepada penghuni langit, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai si fulan, maka cintailah si fulan oleh kalian. Jadi di sini Allah menjelaskan bahwa telah mendapat keberuntungan mereka yang membesarkan jiwanya, meninggikan jiwanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad khasira man akhfaha wa haqqaraha wa sagharaha bi ma'siyatillah. Dan telah merugi pula lah, wa qad khaba, telah merugilah orang-orang yang telah menyembunyikan jiwa tersebut, menjadikannya hina, menjadikannya kerdil, menjadikannya kecil dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya di sini
Fata'atu wal birru tukabbirun nafsa wa tu'izzuha wa tu'liha hatta tasira ashrafa syai' wa akbaruh wa azkah wa a'lah wa ma'a dhalika fahiya adhallu syai'in wa ahqarahu wa asgharahu lillahi ta'ala. Jadi ketaatan itu dapat menjadikan jiwa menjadi besar, menjadikan dia memiliki wibawa, menjadikannya menjadi tinggi, sampai dia menjadi jiwa yang paling mulia, yang paling suci, yang paling besar, yang paling tinggi. Dan tetap dia merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa min uqubatiha anna al-'asi daiman fi asri syaitanih wa sijni syahawatih wa quyudi hawah fahuwa asirun masjunun muqayyadun. Pelaku maksiat akan senantiasa berada di dalam tawanan syaitan. Dia senantiasa tertawan, senantiasa terikat. Dia berada di dalam penjara syahwatnya. Dia berada di dalam ikatan hawa nafsunya. Dan tidak ada tawanan yang paling buruk kondisinya daripada mereka yang menjadi tawanan dari musuh yang paling buruk, yaitu syaitan. Tidak ada tawanan yang paling buruk kondisinya daripada tawanan musuh yang paling jahat, yaitu syaitan. Dan tidak ada pula penjara yang paling sempit daripada penjara hawa nafsu. Dan tidak ada pula ikatan yang paling sulit untuk dilepaskan daripada ikatan nafsu syahwat. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat. Jalan yang menghantarkan seorang kepada surga Allah itu senantiasa dipenuhi oleh segala sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Dan sebaliknya, jalan yang menjerumuskan seseorang ke dalam neraka itu senantiasa dipenuhi dengan kesenangan-kesenangan syahwat. Karena itulah ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa. Karena dalam menjalankan ketaatan, seseorang memerlukan bantuan serta kesabaran. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan, ya Mu'adz inni uhibbuk fala tad'anna an taqula dubura kulli salah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini doa yang senantiasa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintai engkau. Fala tad'anna an taqula dubura kulli salah, maka janganlah sekali-kali engkau meninggalkan untuk membaca di akhir salatmu Allahumma a'inni. Perhatikan ini maknanya, Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku, tolonglah aku. A'inni ala dzikrika,
untuk senantiasa ingat kepada Engkau. Karena dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi motivasi bagi seorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Akan menjadi motivasi bagi seorang untuk senantiasa menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta kepada Allah, a'inni ala dzikrika, bantu aku untuk senantiasa ingat kepada Engkau ya Allah. Wa syukrika, dan bantu aku untuk senantiasa bersyukur kepada Engkau ya Allah. Wa husni ibadatik, dan bantulah aku untuk senantiasa memperbagus ibadahku kepada dirimu. Maka tidak ada ketaatan kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tidaklah dapat dia meninggalkan, melepaskan dirinya dari belenggu-belenggu syahwat tersebut kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza taqayyada al-qalbu taraqathul afat min kulli janibin bihasabi quyudih. Ketika hati tersebut sudah terikat, dibelenggu oleh hawa nafsu syahwat, maka mulailah berbagai macam penyakit akan datang dari segala sisi. Mulailah penyakit akan menghampiri hati tersebut dari semua sisi. Wa mathalul qalbi mathalut ta'ir wa kullama ala ba'uda 'anil afat wa kullama nazalah ihtawashathu al-afat. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, perumpamaan hati itu ibaratnya sama seperti halnya burung. Burung apabila dia terbang, semakin tinggi terbangnya, maka dia akan semakin jauh dari segala macam bentuk rintangan, bahaya. Ketika dia terbang semakin tinggi, dia akan semakin jauh dari ranting-ranting, akan semakin jauh dari binatang-binatang yang mungkin akan memangsanya, akan semakin jauh dari manusia yang mungkin akan menangkapnya. Tapi ketika dia terbang rendah, maka dia akan semakin dekat dengan berbagai macam keburukan. Maka begitu pula halnya dengan hati. Semakin tinggi hati tersebut, maka dia akan semakin jauh dari segala macam bentuk petaka yang justru akan membahayakan dirinya. Dan ketika hati tersebut rendah, maka dia akan semakin dekat dengan berbagai macam bentuk halangan dan rintangan. Dan hati tersebut tidaklah akan menjadi tinggi kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini, walaupun hadis yang masih diperselisihkan kesahihannya, ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang munqati', di mana Nabi SAW menyebutkan asyaitanu dhi'bul insan, sesungguhnya syaitan itu adalah serigala bagi manusia. Dari Al-Ala bin Ziyad dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Nabi SAW menyebutkan inna syaitana dhi'bul insan ka dhi'bil ghanami ya'khudhu syah al-qasiyah wan nahiyah. Syaitan itu adalah merupakan ibaratnya seperti halnya serigala bagi manusia
kadhibil ghanam, seperti halnya serigala bagi sekelompok kambing, di mana ya'khudhu syah al-qasiyah wan nahiyah, di mana serigala tersebut akan memburu kambing yang posisinya dekat dengan rombongan atau yang menjauh dari rombongan. Yang jauh dari rombongan. Maka begitu pula halnya dengan syaitan, dia akan senantiasa menangkap, menjadikan mangsa mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan justru mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa kama anna syata allati la hafidha laha wa hiya baina dhi'abi sari'atul aqbi, fakadzalika al-'abdu idza lam yakun 'alaihi hafidhun min Allah fadhi'buhu muftarisuhu wala bud. Wa innama yakunu 'alaihi hafidhun min Allah bittaqwa. Sebagaimana kambing yang tidak ada penjaganya, yang dia berada di tengah-tengah gerombolan serigala, di mana serigala akan dengan cepat menangkap dan memangsa kambing tersebut, maka begitu pula lah kondisinya dengan manusia, seorang hamba. Apabila dia tidak memiliki penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya serigalanya, syaitan, akan dengan mudah menjadikannya sebagai mangsa. Dan seorang tidaklah akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taqwa Allah. Wa innama yakunu 'alaihi hafizun minallahi bittaqwa. Seseorang itu hanya akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ketakwaan. Karena Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Iman ini bukan hanya sebatas ucapan saja, tapi juga pembenaran dengan hati, keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Orang yang beriman kepada Allah, maka dia akan semakin bertakwa kepada Allah, karena dia akan menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan segala larangan Allah SWT. Nah, mereka ini alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan kepada Allah SWT. Ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan, mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Wa hum muhtadun, dan mereka pun akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana syaitan juga menyebutkan hal yang demikian, bahwa ahlu tauhid, mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, syaitan tidak memiliki daya apa-apa untuk membinasakan mereka. Syaitan mengatakan kepada Allah SWT, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Syaitan telah bersumpah untuk senantiasa menghalangi manusia, menggelincirkan manusia, menjerumuskan mereka ke dalam perangkap-perangkapnya. Akan tetapi kata syaitan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, ada di antara mereka yang sama sekali tidak akan dapat dipengaruhi oleh syaitan, tidak akan dapat dibinasakan oleh syaitan. Yaitu siapa? Mereka yang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fahiya wiqayatun wa junnatun hasinatun bainahu wa baina dhi'bih, di mana ketakwaan ini adalah merupakan junnah, perisai, benteng yang sangat kokoh antara dia dengan musuhnya. Kama hiya wiqayatun bainahu wa baina uqubatid dunya wal akhirah, sebagaimana halnya ketakwaan tersebut adalah merupakan perisai
dan benteng yang akan menjaga seseorang dari hukuman baik di dunia ataupun di akhirat. Wa kullama kanat asy-syatu aqrab min ar-ra'i kanat aslamu min adh-dhib. Sebagaimana kambing ketika dia semakin dekat kepada pengembalanya, dia akan selamat dari sergapan serigala, maka begitu pula lah wa kullama ba'udat 'anil ra'i kanat aqrabu ilal halak, maka begitu pula lah apabila dia semakin jauh dari pengembalanya, dia pun akan semakin dekat kepada kehancurannya. Maka begitu pula dengan manusia, semakin dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin dekat pula lah dia kepada penjagaan, kepada keamanan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin dia jauh dari Allah, maka akan semakin dekat pula lah dia kepada kebinasaannya. Wa aslu hadza kullihi anna al-qalba kullama kana ab'ad min Allah kanatil afatu ilaihi asra'. Jadi intinya, kata beliau, semakin hati tersebut semakin jauh dari Allah, ketika hati semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin cepat pula lah berbagai macam wabah, berbagai macam penyakit akan masuk ke dalam hati. Ketika hati tersebut semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya, semakin hati tersebut dekat kepada Allah, maka akan semakin jauh pula lah dia dari berbagai macam bentuk penyakit yang dapat mematikan hati manusia. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fal ghaflatu tub'idul 'abda 'anillah. Kelalaian itu hanya akan menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bu'dul ma'siyah a'zamu min bu'dil ghaflah. Kalau saja kelalaian itu menjauhkan seorang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya perbuatan maksiat itu dapat lebih menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, lebih jauh daripada kelalaian tersebut. Wa ba'dal bid'ati a'zamu min wa bu'dul bid'ah a'zamu min bu'dil ma'siyah. Sebagaimana perbuatan bid'ah ini juga lebih menjauhkan lagi, lebih jauh daripada perbuatan maksiat. Karena perbuatan maksiat pelakunya mengetahui itu adalah keburukan. Tapi pelaku bid'ah, mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu bukanlah satu hal yang buruk, namun adalah merupakan kebaikan. Makanya dia akan menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala lebih jauh daripada apa yang diperbuat oleh perbuatan maksiat. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata beliau, wa bu'dun nifaq wasyirk a'zamu min dzalika kullihi. Dan perbuatan kemunafikan, nifaq i'tiqadi, seorang yang menampakkan keislamannya namun menyembunyikan kebenciannya terhadap Islam, serta kesyirikan, ini lebih berbahaya dari segala-galanya, dapat menjauhkan seorang hamba dari Allah SWT lebih jauh daripada apa yang diperbuat oleh kelalaian, perbuatan maksiat dan bid'ah tadi. Khotbah liman azani Allah wa iyyakum. Pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.